Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tak menguasai medan saat melintasi jalur alternatif, truk terjun ke sungai di Pinrang. 1 penumpang tewas. Demi mendapat SKCK, ribuan warga Bulukumba antre berdesakan, bahkan rela menginap di kantor polisi. Rumah dinas guru, bekas kantor dan perpustakaan yang tak layak pun dijadikan tempat belajar bagi ratusan siswa SD Negeri 28 Pekabata di Pinrang. Ya, sebuah video amatir memperlihatkan tawuran antara kelompok geng motor dengan sekelompok pemuda di jalur utama Trans Sulawesi Poros Maros Pangkep, Kecamatan Lau Maros pada Sabtu malam lalu. Dua kelompok massa saling serang di jalan raya, bahkan mereka saling melukai menggunakan anak panah dan benda tumpul lainnya saat bentrokan berlangsung. Warga yang resah dengan peristiwa serupa akhirnya merekam detik-detik tawuran dan mengunggah ke media sosial. Terdengar beberapa kali tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kedua kelompok yang bertikai. Seorang pemuda di bawah umur menjadi korban. Ia mengalami luka memar di wajah dan bagian punggung. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di puskesmas. Polisi pun mengimbau warga untuk tidak keluar rumah pada malam hari jika tidak ada kepentingan mendesak. Penempatan personel akan dilakukan di titik rawan guna mencegah bentrok antar kelompok. Kejadian itu memang terjadi ya pada waktu malam minggu sekitar jam 2 sampai jam 3 malam itu. Kebetulan bimasnya di sana datang melaporkan ke teman-teman yang ada piket di kantor bahwa di sana banyak anak remaja yang ngumpul, sehingga anggota piket pun bersama-sama dengan bimas ke tempat sana membubarkan. Setelah dibubarkan ternyata ada satu orang yang melaporkan kalau dirinya dianiaya, itu atas nama Junaid. Pak, yang terlibat tawuran ini siapa sih Pak? Yang terlibat tawuran ini sebenarnya kita juga belum tahu siapa, cuma yang informasinya ada semacam sekelompok anak-anak remaja yang naik motor itu kayak geng motor begitu yang lewat di situ. Mungkin ada yang apa-apa dengan anak-anak muda di sana sehingga terjadi keributan. Dua kelompok pemuda bertetangga saling serang di Jalan Tinumbu, Kota Makassar. Setelah sempat dipukul mundur, polisi berhasil melerai tawuran. Puluhan petasan beserta anak panah busur pun disita polisi. Dua kelompok pemuda yang tinggal bertetangga terlibat tawuran di sepanjang Jalan Tinumbu, Kecamatan Talo, Kota Makassar Senin sore. Akibat peristiwa itu, Jalan Tinumbu tak dapat dilalui pengendara, sementara warga sekitar memilih tak keluar rumah guna menghindari konflik berkepanjangan. Sejumlah personel Polsek Talo yang tiba mencoba melerai tawuran, namun sempat dipukul mundur massa. Tawuran baru dapat dilerai setelah puluhan personel Satsamamta Polrestabes Makassar tiba di lokasi dan langsung membubarkan dua kelompok pemuda. Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini, namun dugaan sementara akibat konflik berkepanjangan dua kelompok pemuda yang tak kunjung selesai. Jadi penyebabnya sampai sekarang kita belum tahu jelasnya. Mereka ini kalau ketemu di mana-mana, ketemu di warkop, ketemu di sekolah, ketemu di bekerja, itu tidak ada masalah. Tapi begitu di sini, ditanda dengan bunyi petasan, terjadilah seperti ini. Makanya kami bingung juga apa jawabnya. Dan ini mereka ini bertangga, bersaudara semua ini ada di sini. Tadi mereka perang pakai apa kan tadi? Jadi mereka saya lihat menggunakan busur, menggunakan batu, dan kembang ada petasan. Tapi tidak ada juga luka tadi kan? Sementara saya lihat belum ada laporan bahwa ada yang luka. Polisi menyita puluhan petasan beserta anak panah busur yang digunakan untuk tawuran. Untuk mencegah tawuran, polisi mengimbau orang tua untuk saling menjaga anaknya. Muhammad Sargi melaporkan dari Makassar. Kita ke informasi lain, siswa SD Negeri 46 Kecamatan Duam Panua Pinrang terpaksa melompat pagar karena pintu gerbang digembok. Pengembokan diduga dilakukan ahli waris lahan.
Takutnya kalau dia jatuh. Siswa terpaksa melewati dan melompat di pagar sekolah yang sudah rusak untuk masuk ke SD Negeri 46 Duampanua, Kabupaten Pinrang Senin lalu. Ini tanah ini miliknya ponenekku, itu Pak Jor de Pewala. Sementara wanita Parubaya yang mengklaim ahli waris terlihat duduk di sekitar sekolah tersebut. Pelaksana Kepala Sekolah SD Negeri 46 Duampanua mengatakan penutupan pintu pagar yang diduga dilakukan ahli waris pemilik lahan itu terjadi beberapa hari pada pekan lalu. Siswa dan tenaga pengajar harus melompat di bagian pagar yang sudah rusak agar bisa masuk ke halaman sekolah. Untuk aktivitas pembelajaran masih tetap berlangsung, berjalan. Hanya saja akses masuknya siswa ke sekolah yang sebelumnya melalui pintu utama gerbang sekolah beralih ke pagar yang kebetulan kondisinya rubuh. Jadi akses itu satu-satunya yang dilalui oleh siswa untuk masuk belajar seperti biasanya. Untuk rekan-rekan pendidik, guru tetap melaksanakan tugas pokoknya, mengajar. Dan instruksi dari Ketua K3S, pihak dinas, kepala dinas, ya mengeluarkan surat pencabutan plakat kepada pihak yang mengaku pemilik tanah tersebut berdasarkan instruksi dari Ketua K3S dan kepala dinas. Atas penutupan akses itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang memerintahkan agar gembok pagar dibuka untuk akses siswa dan tenaga pengajar, termasuk membuka baliho yang diduga dipasang oleh ahli waris pemilik lahan itu. Dugaan konflik lahan ini seharusnya bisa segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, masih soal sekolah, ratusan siswa SD Negeri 28 Pekabata Kecamatan Duampanua Pinrang terpaksa belajar di gedung sekolah yang rusak. Ironisnya, rumah dinas guru bekas kantor dan perpustakaan yang tak layak pun dijadikan tempat belajar mengajar. Betapa mirisnya potret pendidikan di negeri ini, rumah dinas guru SD Negeri 28 Pekabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang disulap menjadi ruang belajar. Gedung perpustakaan dan bekas kantor yang sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan ini juga menjadi tempat proses belajar bagi siswa di sekolah itu. Kepala SD Negeri 28 Pekabata mengatakan sejak dibangun puluhan tahun lalu gedung sekolah ini belum pernah tersentuh perbaikan. Meski mengkhawatirkan, namun tidak ada pilihan, tetap ditempati agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Perumahan guru. Oh, perumahan guru jadikan kelas. Iya, betul. Terus ada juga di sebelah saya sekap kantor duluan, tapi sekarang pindah kantornya, artinya ada kantor baru. Makanya itu kantor lama saya jadikan kelas, tapi itu saya sekap. Itu apanya itu sudah memprihatinkan juga bangunannya, Pak. Kalau yang lain-lain Ibu, banyak saya lihat dalam kanunya kayu dengan ini banyak juga bolong-bolong tembok itu bagaimana Bu? Iya betul Pak, karena ini kasihan bangunannya bangunan lama sekali nih. Saya juga kurang tahu tahun berapa dia dibangun. Nah ini kepala sekolahnya sudah berapa nih penggantinya dan sudah meninggal nih juga itu yang sudah bangun ini. Itu karena ini sudah artinya rapuh nih semua bangunan. Utamanya itu dasar-dasarnya. Itu enggak khawatir Bu? Ya khawatirnya, tapi ya begitulah Pak. Proposal itu sering masuk dan kita juga mengusung di Dapodik. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Iya betul Pak, sampai sekarang. Pihak sekolah mengklaim telah berulang kali mengajukan proposal perbaikan gedung agar 178 siswa merasa nyaman untuk belajar. Namun hingga kini tak kunjung ada perbaikan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gutina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.